Oke, kakak-kakak semua, Kak Rando udah masuk. Silakan Kak, kemarin terakhir yang pimpin doa siapa Kak? Kalau enggak ketua kelas kita aja nih, Kak Rando. Silakan Kak. Ya Kak Kris. Baiklah kakak-kakak semua, sebelum mulai kegiatan Zoom kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Ini berturut-turut kita Zimet ya Kak. Setelah ini nanti kita bertemu kembali di hari Minggu. Jadi kita langsung tatap muka nanti Kak. Sudah muncul Kak? Belum Kak, baru masih loading Kak. Oke, udah keluar Kak ya? Idok ke dulu, Iya. kata siapa itu? Oke. Oke Kak, untuk modul 2 di pertemuan ketiga untuk malam ini itu 2 JP ya Kak. Di modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Sebentar Kak. Oh iya betul. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Ini kesepakatan kita ya Kak. Yang pertama itu menyalakan. Ini besar nggak Kak? Besar ya? Kecil masih kan nih? Kurang Masih ya? kecil kan? Belum Masih full kecil layarnya. Masih kurang. Oke, udah ya. Nah, pas. Oke. Oke, di sini yang pertama menyalakan kamera. 2 mematikan mikrofon saat yang lain sedang berbicara. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand jika ingin bertanya, gangguan teknis hal yang wajar. Oke, kita masuk di pembelajaran konsep keterampilan mengajar efektif dan penyajian tugas gerak. Jadi untuk di malam ini kita mungkin melakukan kelompok kembali Kak, terkait masih ada sangkutannya di pertemuan kemarin di tanggal 9 dan tanggal 10 ya Kak. Ini di tanggal 11. Jadi itu masih ada kaitannya untuk tujuan sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Lalu referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, agenda kita yang pertama itu berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Yang ketiga adalah refleksi. Jadi kemarin ada modul yang saya tampilkan.
saya sudah menyuruh kakak untuk dibaca-baca karena masih ada sangkutannya di Zoom kita malam ini. Oke, kita review kak. Ada yang masih ingat di pertemuan pertama sama pertemuan kedua kemarin kak? Apa yang sudah kita pelajarin di pertemuan pertama dan di pertemuan kedua kemarin? Di tanggal 9 dan di tanggal 10. Silakan kak. Bisa menggunakan kolom chat atau silakan raise hand kak. Ayo kak, silakan di tik di kolom chat. Kalau enggak, silakan raise hand kak. Saya beri waktu 2 menit. Siapa tadi yang raise hand? Kak Rando. Oke, Kak Rando, silakan Kak. Yang pertemuan pertama Kak, itu kita membahas tentang kekuatan pemahaman konsep dan keterampilan. Lalu Kak? Yang selanjutnya elaborasi penyajian tugas tentang aktivitas gerak, karakteristik isyarat dengan Oke, yang lainnya silakan Kak. Boleh Kak Medi. Masih ingat yang kemarin saja Kak, itu tentang bagaimana atau upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik yang kemarin. Nah, itu tentang bagaimana cara kita, usaha kita biar siswa itu memperhatikan pembelajaran kita. Terus itu saja, kuncinya itu banyak itu Kak. Itu saja yang saya ingat. Oke. Untuk pertemuan kita yang pertama kemarin, kita melakukan pembelajaran ada 9 aspek ya Kak, sama 4 kriteria. Ada yang masih ingat Kak 9 aspek? Kak Canes, Kak. Boleh Kak Canes. Itu diperagakan sama gerakannya apa untuk 9 Sama aspeknya gerakannya? aja? Sama gerakannya Kak. Iya. Gerakan Kak. Sama gerakan Kak. Saya coba ya Kak. Ya. Untuk 9 aspek pembelajaran yang efektif. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Ya, oke. Keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi.
Yang keempat, pemrograsan dan pentahapan konten. Oke. Yang kedua, demonstrasi dan penjelasan. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, komunikasi efektif. Yang kedelapan, penilaian dan evaluasi. Oke. Kesembilan, keselamatan. Oke, ini untuk Kak Janes. Kakak yang lain udah hafal belum? Ngasih nomor 9 tuh lah, Kak. Gimana tuh Kak? Udah saya kirimkan videonya. Banyak kenangan yang lain, Kak, dulu. Oke. Oke, di sini satu berburu referensi penyajian tugas gerak. Apa itu tugas gerak, Kak? Nih. Jadi sebelum kita masuk ke sini, Kakak harus tahu dulu kalau di pembelajaran kita itu olahraga tuh bergerak. Sebelum Kakak memasuki tugas kelompok, ada yang masih ingat kemarin Kak tentang apa namanya? Ada 3 kemarin. Sebentar ya. Psikomotor. Apa Kak? Psikomotor untuk gerak keterampilan. Oke, yang ini Kak. Yang di modul kita. Yang di modul. Oke. Oke. Sebelum kita masuk ya Kak. Jadi saya berikan waktu sekilas untuk kakak-kakak melihat lagi LMS-nya atau di modulnya terkait itu tugas gerak. Jadi nanti kakak-kakak memasuki tugas kelompok kembali. Dari awal ya. Karena ini panjang Kak, jauh. Oke, ini konsep tubuh. Biar nanti kita agak nyambung sedikit Kak ya. Nih, pembelajaran konsep gerak. Yang kakak lihat di situ, apa itu gerak? Dari elaborasi ini ada 3 model pendidikan gerak dan landasan filosofinya. Ini yang pertama Kak. Silakan kakak baca, kakak lihat dulu. Atau kalau sudah ada yang mendownload Kak, silakan. Nih. Ada 4 konsep gerak Kak yang membentuk pondasi pendidikan jasmani sama seperti alfabet sebagai dasar dari bahasa dan mengenal angka. Di sini konsep gerak yang kakak-kakak harus ketahui, itu yang pertama itu konsep tubuh. Yang kedua konsep ruang, yang ketiga konsep usaha, dan yang keempat konsep keterhubungan. Jadi dalam konsep gerak, kakak harus mengetahui dulu dari 4 konsep ini. Nih, konsep gerak adalah dari pendidikan jasmani akar yang bercabang di atas menunjukkan elemen konsep gerak yang meliputi tubuh, ruang, usaha, dan hubungan. Jadi untuk tubuh itu membutuhkan suatu menggerakkan kita, yaitu
dimulai dengan tubuh sebagai sarana untuk bergerak. Lalu yang kedua, itu ruang. Suatu yang digerakkan tubuh perlu bergerak dalam suatu tempat atau menggunakan ruang bergerak. Lalu konsep usaha membutuhkan energi untuk bergerak. Bagaimana seorang bergerak di ruang ini adalah konsep gerak. Keterhubungan yang paling kompleks itu adalah hubungan sehingga disajikan sebagai akar pohon di atas. Seperti ini, Kak. Nih. Oke, dari ruang, badan, usaha, hubungan. Jadi ini ada sangkut pautnya nanti. Tolong kakak-kakak kalau misalkan membuka LMS-nya, kakak lihat lagi. Ini kakak download, silakan kakak download untuk kakak baca-baca. Ini sengaja saya buka biar nanti kita agak nyambung belajarnya, Kak. Oke, saya stop share ya. Sudah muncul, Kak? Oke, di sini, Kak. Jadi kakak-kakak masuk ke tugas kelompok kembali. Kakak-kakak dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran. Jadi di sini nanti ada alamat linknya, akan saya kirimkan ke kakak-kakak semua. Itu nanti dibagi 3 kelompok seperti kemarin, Kak. Yang di main call itu kelompok 1, breakout 1 itu kelompok 2, breakout 2 itu kelompok 3. Jadi jangan salah, Kak ya. Lalu kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasinya itu 40 menit, Kak. Jadi agak panjang ya kakak dalam mengerjakan itu. Tolong maksimalkan waktunya. Setelah itu nanti kita kembali lagi ke main room. Berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nih, ini pesan. Ini, oke sebentar. Ini silakan. Oke, saya stop share dulu. Akan saya bagikan kelompoknya sebelum kita masuk kelompok. Apakah ada yang mau ditanya, Kak? Bentar ya, Kak. Kita ada orang berapa nih, Kak? 13 ya? Ya, 13.
Oke, silakan Kak. Akan saya kirimkan linknya. Nyelam nimbul, emang enggak ini Kak, memang belum bersuara. Kak Niko, kelompok mana Kak Niko? Oke. Sudah kabur Kak Niko. Oh ini ya, terpental ya Kak Niko ya? Oh ini ada. Kak Niko kelompok mana Kak? Kelompok 4. kelompok berapa, Mbak? Oke, udah di sini Kak. Oh, Medi. Oke, betul Kak. Kak Jeki Indra yang terpental. Oke, saya kirimkan linknya Kak ya. Silakan Kakak lihat. Kakak kerjakan sesuai dengan pertanyaannya di situ. Silakan Kakak buka. Nanti akan dipresentasikan. Silakan Kak. Ini kelompok berapa tadi Kak? 1 ya Kak? Iya, kalau yang ada di apa namanya di main call ini kelompok 1 Kak. Baik Kak, terima kasih. Oke. Ada Kak titik merah nih Kak. Lah belai Kak Ani. Ini titik merah ini ada nih. Malam ini Ada ketik Kak. kita di main call ini, bukan di pecah. Kita tetap di sini. Yo. Nah, agak bener ngomong nih. Kayak cak aku tulis nama-nama ya. Aja lah Kak. Oh, bayan. Nah, sekelompok dengan pengantin anyar, tubuh lah juga. Iya, Tubuh. nggak nyangka dah. Kak, aku Oi. tidak boleh nak. Anunya anakku lagi yasinan ini Kak, sambil yasin. Yasin di mana, Nang? Di rumah Kak, di dosen, di pulau Kak. Oh. Nggak sambil sambil zoom aku. Oh. Bukan nyambil ke rumah kan. Kalori. Oh, Kalori. Woi, Pak, apa aku Kak? udah cari ngapa sini langit-langit, woi. Nggak tahu dah Kak. Kan induk sinyal kita selapan nih Kak, kan dia ada di dusun kami ini Kak. Sinyal Ya. SL, Telkomsel, Indosat. Indosat, Tri ada di dusun kami ini kali Kak. Jadi kapan sinyal dusun kami lengit, tubuh siap-siap lengit kali. Ya. Oh. Yang pusatnya di kami Kak, Jerambar Rengas dulu. Nah, sudah Jerambar Rengas tuh dia di Pampangan. Ya. Sinyal. Aku juga tahu tuh kan dari yang pengurus tower dulu ngomong untuk seluruh operator tower di sini. Bukan mana soal ini Kak. Ada di chat anunya. Referensi deh. Ya, ada Google Masuk Doc. ke sini.
Nah, akornya nang putus-putus nih sinyal ya. Ya, sinyal dah akor dah gak di sini nih. Tadi tuh lengen sinyal SLC yang tadi. Dijeda saja video tuh boleh baca jadi jeda. Delay ya lu. Ada ini soal ini, weh. Apa kak? Ya. Video ya, mutar-mutar nih. Masuk ke dokumen ini. Nih. Ya, Kak. Itu maksudnya apa itu Kak? Pertanyaannya Kak? Yang disaji apa itu Kak? Menerapkan tanda itu maksudnya Kak? Kalau itu Kakak di kelompok 1 ya, iya, Kak? Ya, penyajian tugas gerak ini menetapkan tanda prosedur. Oh iya. Jadi apa namanya? Yang sudah tadi saya tampilkan juga. Ada kemarin yang kita menggunakan isyarat. Itu ada 3 kalau nggak salah ya. Iya. Sebentar saya ambil ini apa? Kak Iman, Kak Almadin masuk itu. Melok tubuh cak ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau kawan-kawan baru masuk.
Baru Tidak sampai apa-apa. Kak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Kak kelompok Ade, baru kami kan bisa Madin? gabung, Kak Ade. Kelompok 1 Kak Madin. Oke, lanjut. Apa dia materinya? Jadi baru masuk nih anakku. Materinya ini mencari referensi sebanyak-banyaknya. Penyajian tugas. Referensi inspiratif itu ada di kolom pecot apa deh? Kolom Ulang. chat. Oke. Di Boleh. chat Pak Maden. Kolom chat. Oke, lanjut. Kak. Baru pacak gabung, woi, baru selesai kerjaan. Kak ngisi itu Kak. Siapa yang ngisi nih? Aku ramah-ramah gue kayak. Isi ke iya. contohnya apa pengertian yang diminta itu? Tanya dulu Pak Iman. Tani. Ya contoh langsung pengertiannya Kak, kita lah Oh ya, dapat. oh. Ya, langsung jelas ke contohnya juga kan itu. Ya Kak. Apa yang dimaksud dengan tanda di sini adalah komunikasi verbal atau non verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, komunikasi verbal. Iya, yang. Ada 4 ikut itu tugas tubuh ini nih. Tugas tubuh nih. Sekolah yang mana pacak diisi koyori gitu. Ya Kak, Pak Yo. mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, itu contohnya, Pak. Contohnya Bapak Ibu sering menggunakan komunikasi verbal. Oke. Berteriak mulai kan. Mengatasi Apa faktor itu? lingkungan dalam pembelajaran. Misalnya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Berarti faktor lingkungan tubuh tuh apa Kak yang nak tubuh atas sih? Aku nambahin dikit yang bawah ini Kak. Itu tuh sudah Kak? Aja. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Misalnya Aku yang A1.1 pertama itu orang tua siswa atau peserta didik kalau Sodak Kak, enggak tahu itu orang tua siswa atau peserta didik kalau mengantar anaknya sekolah itu batas gerbang aja, nggak boleh ikut ke dalam gerbang sekolah. Kakak maksudnya ini mak mana? Aku ini masih belum ini. Jadi yang untuk yang udah Pak Iman membuat jadi di Google perhatian dari peserta di Google Doc itu kan ada tugas tubuh dengan kelompok 1. Nah itu kan pertanyaannya silakan dijawab itu cakup pengertian dan contohnya. Iya betul. Kalau misalkan ada pengalaman kakak di situ juga, boleh kakak masukkan di dalam situ. Manja. Oke, saya tinggal sholat sebentar ya kak. Oke Kak, lanjut. Assalamualaikum. Orang lah. Apa lubang hitam? Tadi aku lubang hitam sekolah tadi. Tadi aku sekolah Pak, ngajar tadi. Dengan pergi pakai apa? Motor apa melo budak? Aku bermotor, melok dari tempat Barang bae.
Ya kaget, aku dari tempat biniku kak, kaget misalnya nak pergi, kaget singgah be di rumah biniku di Ulak Dondong ge. Barangan dulu. Oh, udah dondo. Jauh. Jauh. Akor. Kaget sekabaran be kak. Akor jauh kayak. Jauh. Kaget, kabar pula. Sudah aku tuh tambahi apa? Betul apa tak? Tambahi. Aku nak pergi juga aku ni. Itulah kak bacanya. Ya orang tambah baik. Ya, pecah tuh butuh nalar dewek kakek. Ya Allah, itu kan mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran kan mengatasi itu kan di lingkungan tubuh sekolah kan. Nah, jadi kalau di kuisian kute orang tua itu atau orang tua siswa atau peserta didik kalau mengantar itu tuh yang mau jika anite kan boleh kalau yang apa waktu penemuan kita waktu apa pengalaman kita ngajar di sekolah kita yang laliwat misalnya kan ini kan pengalaman kami di sekolah ini kak kan wali murid itu kapan ngantar anak masuk nih ke dalam sekolah nah ditunggu pula jadi tubuh ngajar tadi ringom anaknya tadi nih sama baik kan Sama baik. Galak iklan dulu sedang ngajar di lapangan tuh dia motor liwat. Mulai dari aku kalau naik itu nih kapan dia liwat bermotor kayak nomor siswa tubuh nah yang itu yang aku darah aku kalau naik itu. Itu aja aku jadilah aku nak ditambahi aku tak lagi man sudah yang C kak Yang C memastikan peserta didik mendengar dan melihat. yang C Inilah contohnya nih modul nang. Itulah Kak Madin, mana Kak Madin teh? Misalnya memastikan peserta didik itu mendengar dan melihat. Nggak nambah Kak Madin. Payo. Ini lagi nyako di ini, di apa tuh? Di luar nalar. Oke. Kak, lokasi Tobu nih di SMP 5 Kijang itu apa? Ya, yang di Kijang Ulu itu, Aku ada banyak dulu ke sana. Nah, Pak kami itu rewang. Ngalah kade itulah kalau nak ngomong ujung ni. Simpang Cilika tuh banyak dulu aku. Habis tu di Pakat SMP 5 tu ada juga. Daerah situlah, aku udah jauh dah. Kalau tuh boleh simpang Cilika ni paling ada 5 menit aku ke sekolah. Ya kan SMP tu deket Tekong itu kan. Jauh dekat tikungan itulah aku udah jauh pinggir jalan di itu. Nah, ya di belakang SMP itu ada dulu rame kalau. Oh, Rodi. Woi, ngapa kak? Jangan lepas lagi aset caknya. Hah? Aset caknya jangan lepas lagi. Wasit tuh bos sekelas, woi pokok minta rumah kosong kan seminggu tuh ngomong. Oh, ada telepon. Omong kan? Ya, aku telepon. Ya. Tadi gue info lagi, Be. Modal itu, Rek. Tuh butuh yang penting pokoknya sekelas ngomong gue. Kak, dulur kan tuh bisa limang di. Kami ini uang 14 misalnya. Kami tak siap ke rumah siku. Selama seminggu. Ayo, Be. Ya. Akor itu namanya Niko. Itulah kalau nak keluar tuh. Ketiklah dulu yang C. Ngapa tuh buat jelengin C? Lagi suang lagi. Dikirim budak di grup. Video dikirim budak di grup. Mengisinya. Well, jadi
mulai dari dulu. Berapa orang tuh? Tidak masuk rumah sakit umum. Wah, tidak pede-pede kada lagi. Banyak tapi waktunya lebih. Belum sih. Itu yang bawahnya apa ini kak? Isi juga bu? Ya orang. Yang mana yang ke Anjas Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan kontra gerak yang diajarkan. Misalnya apa? Urutan pengajaran yang dilakukan. Apa ini? Misalnya bisa agak pening juga ini. Tati di modul itu. Yang berapa? Yang kotak bawah nomor 2. Aduh. Kamu bahaya mana ini nggak biasa dia nak berjual tuh. Kapan kau balik ke dusun? Kamu jaring berapa giga untuk Tak tahu dia nanti sudah kan dia. Lah ngirim aku ikhlas tinggal ngupload RPP itu yang Roman. Banyak gue tinggal ya. Kak, boy. Kak, penginapan tadi masih nggak ditelepon, lagi ditelepon. Ya orang. Dikijang itu lah. Kaget yang kikinya. Ya oh. Kaget yang kikinya tuh. Hari Minggu tuh. Ya oh. Berjalan ngeting deh lah, murid SMP lah, bu. Oh. Nyala apa SMP 5 je? Ya oh, murid SMP lah. Bukan nak nyala apa SMP 5 je?
Ya, Kaget SMP 2000 2. lagi tu SMP 5. Kaget SMP 2 kau. Ya, SMP 2 tu di mana Kak? Kayak Agung, woi. SMP 2 tu saya Agung di kota. Oh, di itu di Kalau Kijang yang buat tekongan itu nah. SMP yang ada tekongan itu nah, yang di Kijang tu. Oh Ya, ya. gua maksud aku tuh tanya dulu dengan dulu nanti. Mang, misalnya bi Kak, itu tuh SMP 5 dah Kak. Nah itu. Ya, kayak dulu tanya lo. Kaget ngan tu omong tu SMP 2 rupai uang teknik tabas SMP 3. Ya, coba di kalau coba posisi coba ni di SMP 5 kan Kak? kalau Ya, SMP kalau lah 5. pasti kaget. Jo anu lah dulu. Kalau lah pasti kaget nih. Jo tahu Pak Jiki kaget dia tuh pesan di mes dulu. Ya, Ya. Ya kabarilah dulu. Kaget Iklah kabar dulu. juga Jauh. itu. itulah pasti lah dulu gol itu SMP berapa tanya dulu itu. Ya Kak. Misalnya ujinya nyelan anu nang misalnya SMP 5 ya kor itu nang itu. Baru tuh hubung dengan Pak Jiki pula. Ya. Cepat lah. Yuk. Cepatnya nanti aku Salah itu butuh gratis ya kayak ini penanun. Minat. Nanti lah malam isiannya nggak minum obat lagi kan? Aja. Cepat lah. Coba panas turun enggak? Cepat lah. Cepat lagi. Kalau Beli ya. turun lah. Gerak manipulatif. Jadi, Ya Kak. adalah Gerak izin juga. manipulatif. Apalah urutan pengajaran yang dilakukan. Urutan Kira-kira. pengajaran yang dilakukan. Gerak yang menggunakan alat itu Kak Anu, dah. Gerak yang menggunakan alat. Bismillah. Iya. Jawabnya. Atau media. Baca lah. Aku Contoh. contohnya nang itu. Tambah wae Kak. Contohnya seperti permainan bola besar. Cepatlah. Bola besar. Dipaksa kau ya. Dalam kurung bola kaki Kak Ima itu. Oh, nendang bola misalnya itu. Urutannya kalau nang itu nang. Ada Hei, Urutannya misalnya apa? Habib. Tanya dulu apa dengan enggak ani, mana modelnya tuh? Itu. urutan pengajaran yang dilakukan. Misalnya apa misalnya? Misal apa tuh? Urutan pengajaran ya yang tubuh ajar ke kalau Kak. Pengajaran tuh urutan yang tubuh ajar ke. Dimakai di gerak manipulatif. Ya oh. Gerak manipulatif itu kan gerak yang yang memakai media atau alat itu. Pintu Bang. Enggak kau. Pakai alat. Nah, alat itu Kak, urutan pengajarannya alat itu alat apa yang tubuh pakai dalam permainan itu? Nah, bola besar, bola kecil. Oh. Karena deku gembek ini kemai Kak, anu tubuh video kemai ku gerak manipulatif lah Kak ku pakai. Dah berarti oi. Lanjut namanya itu. Nah, Ayo, gerak lokomotor. Oi. berjalan, berlari. Ini lagi. Berarti berjalan atau berlari. Berarti atletik kayak lompat. Lari. Iya. Berarti gerak lokomotor itu Dah gerak berarti.
Belum. Cepatlah bang. Sumpah batonya. Motor gerak. Bib. 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 Gerak lokomotor gerak apa tadi kak? Gerak yang berpindah tempat nang. Yang pindah tempat? Berjalan, berlari. Oh gerak. Itu berjalan juga Paca. Cuman berjalan di tempat itu non lokomotor kan dia tidak bergerak. Tapi tanya dulu gerak yang kawan lain. Iya kak. Gerak yang pindah tempat. Pindah tempat. Seperti contoh berlari kan. Seperti lari 100 meter kak ya. Seperti contoh lemparan bola seperti dengan bagian kaki lari 100 meter dan jalan cepat. Gerak yang berpindah tempat atau atletik. Menghadapkan konten atletik. Sampai sini. Atletik. Dan estafet. Inang yang budak lah pakam kali caknya. Kelompok 2 tu jingoklah ke bawah. Ada kak. Pas sudah kali budak. Kamu baik mak tu bola caknya. Isyarat ini yang nomor 2 nih cak mana nih kak? Maksud ini pemahaman konten dan aspek Polynesia aku tadi enggak apa tuh enggak nyampe di sini lah baru masuk. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Isinya keterampilan gerak yang diajarkan. Keterampilan gerak, maksudnya keterampilan gerak misalnya. Misalnya baik Pak, pecah-pecah yang nomor 2-nya isyarat atau Q itu. Apa misalnya kalau Pak yang dari SMA misalnya apa baik? Keterampilan penting kan gerak yang diajarkan. Apa baik misalnya nendang bola misalnya Pak. Gerak kan ada 3. Gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Lada. Kalau Jiku SD keterampilan gerak yang diajarkan, keterampilan masih 8 menit kak. Isyarat atau Q pembelajaran. Riko. Masa siko kak tuh kak? Tanya ke Riko kalau dia ada ide, oi. Isyarat Q ini. Aku yang pelajaran Riko. Coba aja aku pakai isyarat Q nih, coba tadi. Ayo, Pak Amadin. Oh, sudah Pak. Agak Pak Amadin nyakonya. Bobo jawab sama-sama, oi. Kembang gerewek weh. Habib buka pintunya, nak. Salin. Ya. Kenapa minyak itu tumpahin semua? Nakalnya ngelidik orang kau nih. Kau lah sakit masih nakal. Di luar kamu. Kalau sakit masih nakal loh nih. Kenapa?
Isyaratku yang bisa digunakan itu Kak, isyarat petunjuk. Petunjuk atau sinyal yang membantu, aku tak tahu dah anunya, keterampilan geraknya apa. Pak Martin deh nyari yang. Hah? Yang Q sudah, yang Q. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan passing dalam sepak bola. Passing dalam sepak bola, urutan gerakan. Biarlah panjang jawab itu, yang penting intinya tuh kena kan, biar kita jelas punya kaki ini, biar tak macet nih kan main. Kak, keterampilan sepak bola nih menggendang bola, teknik basah menyundul, menggiring. Kak Medi mana yang nyatet nih? Orang Nyatet ini nih. Keterampilan gerak ini nih. yang mana yang? Yang nomor 2, yang 1. Ini nomor 2. Keterampilan gerak itu. Ya, keterampilan gerak ini. Yang nomor berapa? Nak tambah apa? Nggak Tadi nambah sempat kan? Odi, tambah lah. Nggak melas sudah, nggak apa-apa lah jelas. Tambah kan nama di Tambah ke baik di situ tuh. Tambah ke baik. Tambah ke baik yang di titik itu tuh Iko. Ketik Pak Odi. Ketik. Ini Pak Odi ngetik ke Pak Niko. Kau. Ayo. Oh, yo. Dia lo, aku yang ngetik Kak. Baca Ketik lah. Acak ketik. Baca mah kayak apa? Aju lah nang. Aja lah, yang titik bawah, titik pucuk kan sudah diisi. Ya Allah. Terus select dulu punya aku tuh, laku isi kalau seluruhnya tuh. Yang mana Kak? Yang satu urutan sudah kuisi, keterampilan sudah kuisi. Yang bawah sekali tuh diisi, yang include itu nah. Nah, itu kuasa kosong itu. Mana include? Yang isyarat Q. Isyarat sudah lah kuisi kan sudah tuh. Apa dak nimbul diriku tuh? Dak nimbul lah di tubuh, di kami. Nggak ada lah sudah kali. Yang keterampilan gerak yang diajarkan laku kuisi sudah. Refresh Pak, refresh Pak Odi. Belum Kak. Belum nampil lo. Pak Almadin. Dak ulum nampil belum, Ben. Nggak ada. Haram Pak, belum. Aman di ini lengket galau tak kira-kira ini nih. Kopi lah dulu Pak, apa pas dulu kopi lu. Foto be apa itu? Habis ini waktu tuh. Enggak lah. Laku sudah kuisi kali seluruhnya. Apa dia ini di layar tubuh masing-masing kalau dia. Jauh. Anu be Pak, foto be Pak di layar Pak tuh Pak. Jauh foto be. Habis Pak. Wih, kamu ngedit ini masuk aku Pak, ada jawaban kamu. Ini masuk kalau dah Pak Iman pas yang untuk keterampilan gerak yang diajarkan passing dalam sepak bola ada tak Pak Iman? Pak Iman jangan dikobol. Yang mana? Yang Latihan gerak. Keterampilan gerak yang diajarkan. Ya Pak Iman. Kosong di aku. Oh, Iman. Anu be anu yang satu dari lang anu be tubuh ije ke be anu edit be deh.
Yang satu inilah Kau. sudah. Ada ku garis besar ke tadi, ku tebal ke hurufnya, pengertiannya. Nih, habis, Kau. Santo. Yo, habis waktunya. Golok, masih dikit lagi. Sabar. Mana tadi nih, woi? Tek gemik. Kenapa Kak? Kak, ini yang untuk jawaban kita yang di mana ini? Yang nomor 2 ini dengan teman-temannya nggak nampil katanya, Kak. Hah? Untuk yang iya, untuk satu kelompok. Jaringan baik kalau. Alunnya sinyalku. Bentar ya, saya tampilkan dulu Kak. Hujan dak woi tempat kamu. Sudah keluar Kak? Belum ngajar. Hujan. Apa, Kak? Jangan deh mati lampu. Kelompok 2 ya? Kelompok satu, Kak. Ini kelompok 1 Kak. Ya udah apa tuh? Ini kan udah beberapa saya isi nih, tapi katanya nggak ada yang tampil di satu kelompok saya itu, Pak. Sinyal Kak. Ini keluar semua Kak di sini. Oh, oke Pak. Yang mana Kak? Kakak ngisi yang mana? Yang terakhir ini ya? Yang terakhir ini untuk pengisian dribbling dalam bola basket. Urut pengajaran yang dilakukan. Itu baru mau saya isi, Pak. Lanjutin nggak apa-apa Kak. Oke, Mbak. Lihat di layar saya aja. Oke, udah kembali semua Kak? Oke, udah Mbak. Oke. Sudah siap ya Kak? Oke, Mbak. Oke. Masih mau menulis Kak? Kelompok 1. Oke, untuk kawan-kawan kalau ada nak nambah lagi lanjut. Jangan Kak. Kelompok 2 dan 3 sudah ya? Oke. Ini saya mau ngomong dulu nih Kak terkait masalah surat tugas Kakak. Jadi tadi ada sempat ini juga ya untuk di wilayah Oki, karena surat tugasnya itu terkendala di dinas Kak, katanya tadi mau revisi tapi sampai malam ini pun belum kami terima Kak. Nah, kemungkinan kata mereka itu di hari Senin Kak, jadi mereka baru menyebarkannya itu di hari Senin. Jadi kami bilang seluruh pasien di Oki, kalau hari Senin kan kita kan mau memberikan surat itu kepada kepala sekolah. Nah, jadi bagaimana caranya kita mau memberikan sama kepala sekolah, sedangkan surat yang dari dinas saja belum turun. Jadi untuk antisipasi Kak, surat dari BGP udah ada Kak, udah saya kirim kan? Surat yang keseluruhan itu Kak, seluruh anggota dari Sumsel. Iya, udah betul, ada Kak. Ya, tapi Kakak ambil yang di wilayah Oki-nya aja Kak, Kakak print. Nah, sambil menunggu surat yang dari dinas, itu kan hari Senin Kak keluarnya. Wow. Nanti keburu lama, surat itu pasti keluar, karena dinas juga sudah mengetahui. Ini cuma demi untuk Kakak izin kepada kepala sekolah Kakak. Nah, jadi itu Kakak print bagian depan sama di bagian ada nama Kakak di bagian Oki. Kalau Kakak mau print semua itu ada berapa lembar itu banyak Kak. Banyak Kak, 100 lebih. Iya, betul. Lalu kalau yang mau lengkapnya kepala sekolah Kakak kirim melalui ini juga via WA, jadi mereka bisa melihat tuh daerah-daerah mana. Jadi Kakak ya ini Kak, bisa kalau seandainya kita pakai surat yang belum direvisi untuk wilayah Oki.
Kan ada kan suratnya. Ya, ada masih simpan ya, Kalau Kak? seandainya kita print yang itu aja Kak, biar nggak terlalu banyak di printnya. Yang penting kan nama kita di kelas kita kan Iya, sudah ada semua. tapi ada semua ya. Iya, Boleh, tapi nanti yang barunya nanti bilang juga sama kepala sekolahnya, Kak, dijelaskan. heeh. Bahwa surat yang apa namanya? Yang revisinya itu baru dibagikan di hari Senin. Berhubung nanti mau apa? Mau berangkatnya di hari Minggu kan nggak mungkin mau ngasihinnya, Kak. Bisa, boleh Ya. juga Kakak pakai surat yang itu. Lalu yang di yang dari BGP itu boleh Kakak apa namanya kirim melalui grup juga, nggak apa-apa Kak. Grup sekolah ada kan pasti Kak. Ada. Nah, jadi dari semua kabupaten kota itu semuanya ada di situ. Jadi kepala sekolah memang percaya bahwa itu keluaran memang dari Kemendikbud. Ya Kak, nanti setelah pembelajaran Zoom selesai, tolong dikirim Kak ya surat yang belum direvisi. Ya, coba saya nanti lihat lagi ya soalnya apa namanya. Tadi saya hapus dan dari yang itunya juga sudah terhapus. Nanti saya coba minta sama fasil yang lain juga. Iya Kak Amadin, Kak Medi, gimana Kak? Ini Kak, yang terkait di halaman terakhir itu kan tadi saya baca itu ada surat apa itu yang mau ditangani SPPD itu. Itu langsung bawa aja atau itu diedit dulu? Gak usah diedit Kak, itu langsung tinggal di langsung print aja. aja. Iya, itu Yang karena udah tanda SPPD-nya tangan. itu Kak ya? Iya. Iya. Karena Pasti, ini Kak. belum kepala dinasnya belum tanda tangan karena ada HUT Oki ya. Makanya jadi terkendalanya di situ Kak. Jadi kami nggak bisa memaksakan juga. Kalau ini karena kan semua keputusannya dari dinas. Dia 5 slide Kak, berarti dia 5 lembar itu Kak, di print semua ya? Yang di mana itu Kak? Suratnya mana Kak? Yang surat tugas itu nah. Yang dari BGP atau dari dinas setempat Kak? Yang dinas setempat itu Kak, yang dinas pendidikan. Untuk organ pemberian kiriman Kakak pertama tadi kan kita print aja dulu kan, kasihkan ke kepala sekolah. Yang itu kita bawa juga itu Kak ya? Ya, nanti dibawa Kak. Ini Kak, tadi kan lah bicara dengan kepala sekolah, itu kan mudah lah kalau masalah sekolah itu. Nah yang kami takutkan ini nanti pas registrasi atau kami ini kan diminta itu, jadi yang mana yang jelasnya itu saja. Enggak, Kakak cuma bawa surat yang dari BGP aja, karena surat dari dinas itu kan belum keluar. Jadi itu tanggung jawab mereka Kak, seluruhnya Kak. Yang seoki itu seluruhnya memang belum dapat surat tugas dari dinas. Jadi nanti mereka mungkin langsung pada saat kita apa namanya registrasi, boleh Kakak tunjukkan yang dari BGP. Jadi nanti kalau bisa Kakak tuh kumpul Kak di satu titik di SMP 3 ya. Kita kan pembukaan di SMP 3. Jadi kalau bisa jangan terpisah, jadi enak komunikasinya Kak. Baik. Oke Kak, terima kasih. Ya nanti saya juga kemungkinan saya berangkatnya sekitar jam 9-an kali ya dari Palembang. Dan sampai sana mungkin ke hotel dulu, setelah itu baru berangkat ke SMP 3. Oh iya. Nanti bertemu aja di sana Kak. Ya Kak Aca. Izin bertanya Kak. Ya boleh Kak. Kak Ani yang nginap juga Kak? Apa PP dari Palembang? Kalau saya menginap Kak, kalau PP nggak akan mungkin Kak. Oh, berarti nanti bisa ngobrol-ngobrol kan tentang tugas, berarti kalau malamnya misalnya. Boleh. Tanya-tanya. Itu kemungkinan saya kalau nggak di Hotel Sentosa, kalau nggak di hotel apa satunya itu Kak? Dinasti. Betul Kak. Saya juga belum tahu Kak. Kalau saya di Dinasti itu saya nggak akan dapat fasilitas mobil Kak, karena saya kan nggak bawa motor, nggak bawa kendaraan. Tapi kalau di Sentosa itu ini apa namanya dapat fasilitas. Cak ke Almadin mereka nyemputnya tidak dapat fasilitas mobil.
Jadi Kak, Siap. Kak, diulang lagi yang di print tadi itu surat yang dari Oki tadi, yang dari dinas tadi aja Kak ya? Yang kita print kasihkan ke kepala sekolah. Ya, kalau untuk kepala sekolah surat itu nggak apa-apa Kak, yang dari dinas setempat. Nah, nanti pas saat untuk Kakak Langsung bagi deh Pak Dodi. Iya. Tapi Kan maksud Kakak itu Kirim dulu. maksud itu kakek salah besalahan ujingan tadi lah Kak Medi, kakek kita terbawa misalnya mawa yang itu ke tempat tubuh kumpul tubuh lagi tak turu. Takut. Enggak Kak. Enggak, itu karena namanya sudah ada semua di sana Kak. Oh Jadi iya sudah ya. Siap. Surat itu perlu ditandatangani dengan dicap kepala sekolah ya. Enggak usah, enggak apa-apa Kak. Kakak juga minta surat tugas dari sekolah juga nggak apa-apa Kak, biar lebih kuat nanti Itu cukup pemberitahuan aja berarti itu. Ya, terus Kakak minta surat tugas dari sekolah juga bahwa atas nama Dodi Setiawan mengikuti luring seperti itu. Jadi Kakak ada bukti. Enggak, kalau transport. Karena mereka kepala sekolah sudah tahu Kak bahwa Kakak itu dapat uang di situ. Ya Kak Firman. Ya, izin bertanya Kak. Ya boleh Kak. Masalah kepala sekolah tadi, saya kan posisinya jauh kan dari sekolah. Sekolah saya kan di daerah laut. Saya posisi sekarang saya kan di Tulung Selapan. Untuk berkas yang mau dikasihkan kepala sekolah tuh otomatis saya mau ke laut dulu. Aku nggak perlu lagi, cukup bawa aja biar dikasih tahu, cukup telepon apa kayak mana. Boleh, Kakak kirim via WA juga nggak apa-apa. Kalau nggak via PDF juga nggak apa-apa Kak. Nanti kan mungkin kepala sekolahnya ngerti kan, karena kan jauh Kak. Berarti tinggal dilihat kan ya Pak Salah kan tinggal tahu aja kan yang dikirim tuh dah kayak gitu ya. Iya betul. Paling nanti mereka yang ngeprintnya Kak untuk bukti absen Kakak di BKD ya, seperti itu. Ya, karena ini kan resmi Kak. Oke, ada lagi Kak? Kita lanjut ke kelompok ya. Sebentar Kak. Saya stop share yang ini dulu. Tadi Kak Almadin kan ketinggalan, ya Kak ya? Jadi dia baru masuk, jadi masuk ke kelompok 1. Iya Kak. Sudah muncul Kak? Sudah Kak? Sebetulnya tugas ini peserta yang menampilkan di sini Kak. Cuma berhubung sinyal di sana agak susah, jadi ya nggak apa-apa lah, biar saya yang menampilkan, Kakak tinggal dibacakan aja. Oke, jadi untuk kelompok 1 itu terdiri dari Kak Dodi, Kak Medi, Kak Niko, Kak Iman, dan Kak Almadin. Silakan Kak, siapa yang moderator, yang presentasi, nanti yang menanggapi itu di kelompok 2. Silakan Kak. Siapa moderator? Aku apa? Aku jadi Pak Iman. Pak Iman baca. Laju lah Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 ya, akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau kerja kelompok kami tentang pengajian tugas gerak. Nah, adapun kelompok ini beranggotakan Dodi Setiawan, saya sendiri Ahmad Umedi, Pak Niko, Muhammad Iman, dan Pak Almadin. Baik. Pertanyaan yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang poin A-nya yaitu menetapkan tanda atau prosedur. Ya, di sini saya maksudnya itu komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, yang kedua,
Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ya, di sini ada orang tua siswa dan atau peserta didik. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu di sini ada volume suara yang jelas, validasi intonasi, penekanan pada poin penting. Penggunaan waktu yang efisien. Ya, mulailah dengan pembelajaran yang efektivitas yang singkat dan menarik. Pertanyaan pemicu dan cerita singkat atau permainan kecil yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Terapkan teknik kerja fokus seperti proses pembelajaran 20 sampai 30 menit. Ya, diberi istirahat singkat untuk menjaga siswa tetap fokus. Yang keduanya itu pertanyaannya menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Adapun keterampilan gerak yang diajarkan, 1, gerak lokomotor. Nah, di sini urutan pelajaran yang dilakukan yaitu gerak yang berpindah tempat atau atletik seperti lari dan lari estafet maksudnya di sini. Terus ada gerak manipulatif. Ya, adapun gerak manipulatif ini adalah gerakan yang menggunakan media atau alat bantu ya. Seperti permainan sepak bola atau bola besar atau bola kecil. Terus untuk isyarat cue pembelajaran, terampilan geraknya kata Kak Almadin tadi itu tentang bermain basket. Isyarat cue yang digunakan petunjuk atau sinyal yang membantu atau mengingat informasi tertentu tentang isyarat yang berupa kata-kata. Mungkin itu saja. Kami persilakan untuk kelompok 2 untuk menanggapi ataupun memberikan pertanyaan. Batasi 1 pertanyaan saja untuk sesi pertama ini. Itu saja Kak, kami kembalikan ke hostnya Kak Ani. Terima kasih. Silakan Kak, dilanjutkan Kak. Moderatornya siapa Kak? Kami persilakan untuk kawan-kawan dari kelompok 2 kalau ada yang ingin menambahkan atau memberi saran dari hasil kerjaan kami di kelompok 1. Gimana kelompok 2? Kak Firman. Iya Kak Kris, kami persilakan. Terima kasih Kak Iman sebagai moderator. Untuk presentasi dari Kak Umedi sudah sangat bagus sekali. Dan kami lihat di sini untuk mendapatkan perhatian dari peserta itu bisa dilakukan komunikasi verbal atau non-verbal yang seperti dengan cara menghitung 1 sampai 3 dan juga menggunakan peluit seperti itu. Ini sangat bagus sekali dan menambah wawasan kami. Terima kasih banyak Kak. Itu saja dari kami. Tidak ada yang ingin kami tanyakan. Oke, terima kasih masukan dan sarannya dari kelompok 2. Kalau ada lagi yang ingin menambahkan dari kelompok 2 atau dari kelompok yang lain, kami persilakan. Kalau tidak ada lagi, kami tutup. Kami cukupkan sampai di sini pemaparan dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut kelompok 2 yang menanggapi kelompok 3. Silakan Kak. Moderatornya dan yang presentasi siapa Kak? Ya, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan Kak Firmansyah, Kak Ali Akca, Randu Akiser yang nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, dan saya Chris Jennifer menjadi moderator, dan juga ada Kak Jiki Panggil sebagai Riz Amin tuh notulen. Riz. Kalau tahu enggak atau gue jabun. Hah? Hah? WA Iya, man. Pi dengan Kak Iman. Baiklah, saya sebagai notulen memberikan waktu kepada Kak Rando Akiser untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami buat ini. Kepada Kak Rando, saya persilakan. Mana nih Kak nyelek selitnya nih? Langsung buka di modul ya, langsung buka yang kita tadi nih. Nah, modul ini Ya, yang modul langsung buka modulnya langsung. Baca di situ langsung. Terima kasih untuk moderator kami Kak Kris. Sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kelompok kami tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda prosedur. Yang sapu ini yang diselit ini. Apa yang dimaksud dengan yang mana juga? 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini ada A. Menetapkan tanda prosedur. Tanda prosedur ini Kak Kris, ngentul Kak Kris. Yang itulah Randu, sama main dengan yang gitu itu jawaban muda nih. Ate itu botak Randu. Ya, sepertinya Kak Randu gangguan jaringan yang akan silakan Kak Aca. Baiklah, saya akan meneruskan dari gangguan jaringan Kak Rando. Untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, A. Menetapkan tanda dan prosedur. Poin 1, untuk menetapkan tanda atau prosedur adalah mengkomunikasikan verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Secara lebih spesifik, kelas PJOK dipenuhi dengan aktivitas gerak di mana tanda-tanda untuk mengolah aktivitas ini sangat penting. Contohnya, menggunakan komunikasi verbal dengan menghitung atau berteriak. Komunikasi non-verbal dengan tepuk tangan, mengangkat tangan, atau dengan fluid digunakan untuk mengumpulkan peserta didik mulai menghentikan aktivitas serta mengkoordinasikan kelas. Acara nak nubun gini. Bukan mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Poin B-nya, seringkali peserta didik tidak perhati karena tersitanya perhatiannya oleh lingkungan atau yang memecah perhatian dalam lingkung kelas itu sendiri. Lingkung dalam pembelajaran menyita perhatian mereka seperti matras, jaring gawang, kone, bendera, dan lain-lain. Sangat paham ketika justru harus bersaing dengan objek-objek yang ada di tangan peserta didik. Bisa jadi bagi peserta didik seperti ini, berbagai bola tali, pemukul raket, dan peralatan lainnya adalah salah satu yang baru dapat mereka lebih tertarik untuk mengeksplorasi ketimbang memperhatikan Bapak Ibu. Masalah ini dapat diatasi dengan meminta mereka melakukan sesuatu dengan objek tersebut. Misalnya Bapak Ibu bisa meminta mereka meletakkan bola di lantai di depan mereka, kembali kepada rutinitas yang kita bahas sebelumnya. Ya, peserta juga dapat diminta istirahat antara aktivitas dan menjauhkan objek tersebut lain dengan peserta didik yang sudah remaja atau dewasa. Dapat meminta peserta didik mengabaikan gangguan tersebut.
Lanjut yang poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Beberapa guru merasa memiliki kemampuan komunikasi yang bagus sering mengeluarkan peserta didik yang tidak memperhatikan. Hal ini bisa menjadi sebab aspek yang lebih terkait dengan pengolahan kelas. Maksudnya pengolahan kelas yang Anda buat membuat mereka tidak dapat mendengar atau melihat. Terlebih lagi, Bapak Ibu menyampaikan informasi yang panjang atau baru. Ini merupakan larangan besar dalam kondisi di mana Bapak Ibu harus meminta perhatian mereka pada saat mereka menyebar di area yang luas. Maka memastikan semua dapat mendengar dengan jelas, disampaikan singkat dan tegas. Mereka dapat diminta datang di area yang lebih sempit atau berkumpul. Demikian tugas dapat dikomunikasikan secara jelas. Yang poin D, menggunakan waktu yang efisien. Di mana seorang guru PJOK harus berkomunikasi secara verbal, baik tapi tidak memperhatikan aktivitas dan efisien komunikasi. Kata-katanya menjadi terlalu boros dengan kalimat yang berbelit-belit. Dengan kata lain, mereka tidak menggunakan waktu secara efisien. Bapak Ibu yang mengajar di sekolah dasar sangat akrab dengan keadaan di mana kelas rendah tidak memiliki daya tahan yang lama, memberikan perhatian ketika mereka sedang mempraktekkan suatu aktivitas, kemampuan. Oleh sebab itu, penyajian tugas gerak harus singkat dan padat. Lebih baik melakukan sambil beraktivitas daripada saat berpindah antara aktivitas. Keterampilan gerak yang diajarkan. Tak diisi tak kan nih? Isyarat atau clue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, passing dalam sepak bola. Clue, kaki sebagai penendang. Pastikan non-dominan berada di samping. Perhatikan arah kaki. Lepaskan bola dengan bagian kaki bagian dalam. Isyaratnya untuk peserta didik agar menggunakan bagian dalam kaki saat passing. Lanjut, poin 1, dribbling dalam permainan bola basket. Tekan bola secara halus. Ajari peserta didik untuk mengontrol bola dengan jari-jari tangan, bukan telapak tangan. Tinggi dribble setara dengan pinggang. Isyarat agar bola tidak terlalu tinggi saat digiring. Mata tetap ke depan. Ingatkan peserta didik untuk menjaga pandangan ke depan saat menggiring bola, bukan ke bola. Ya, itu saja Kak Kris, penyampaian dari saya. Silakan kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aca sebagai moderator. Baiklah, kepada kelompok 3, adakah yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan kepada kami persilakan. Kepada kelompok 3. Silakan Kak, kelompok 3. Adakah yang ingin memberikan masukan kepada kami? Kak Delta, Kak Canes, Kak Ikra, Kak Bentar. Dengan tuh tar dalam ini panggil kakak dengan tuh. Adek status dengan tuh Mas ya. Jawab lah Nis. Tanyalah Kak Ikra. Tar kan tuh adek, bukan kakak. Ya Kak Canes, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada kakak moderator. Di sini saya tidak ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan jawaban. Di sini saya cuma memberikan keterangan bahwa penjelasan dari Kak Aca tadi sudah sangat jelas dan bisa dimengerti.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada rekan-rekan yang lain jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Canes. Jika sudah dimengerti dari presentasi kami ini, alhamdulillah. Teman-teman yang rekan-rekan yang lain, kakak-kakak yang lain, adakah yang ingin menambahkan? Ya, Kak Hikra, kami persilakan. Oke, terima kasih moderator. Yang ingin saya tanyakan, keterampilan, sini kan soal nomor 3 itu isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. Nah, di sini kalian isi passing dalam sepak bola. Isyarat yang bisa digunakan seandainya seorang coach. Seorang apa? Coach, pelatih. Oh, coach, ya pelatih, silakan ya. Coach, atau gurunya misal. Seandainya anak-anak sedang bermain, maka isyarat agar umpanannya atau tendangan bolanya tidak tinggi. Kira-kira isyarat dari coach itu mungkin dengan cara memotong pinggang, dengan cara mengasih syarat menggunakan tangan sebatas pinggang. Apakah itu termasuk isyarat di dalam pembelajaran atau di dalam permainan itu? Jadi seandainya di dalam keterampilan gerak dalam permainan sepak bola itu kemudian coach memberikan isyarat untuk bahwa menendang bola untuk ke temannya itu jangan terlalu tinggi, yaitu dengan cara memberikan isyarat tangannya sebatas pinggang. Lebih rinci aja gitu. Kalau di sini ya cukup jelas. Kaki sebagai pendukung misalnya itu memang digunakan untuk isyarat apa dia namanya? Lupa. Yang 4 kemarin apa itu? Itu saja Pak Kris untuk isyaratnya. Mungkin termasuk pendapat pribadi saya itu Pak Kris. Itu saja Pak Kris. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ikra. Benar sekali, bisa juga dengan menggunakan isyarat tangan saat memberikan instruksi. Ya Pak Ikra, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin dimasukkan lagi? Kepencet aja Pak Kris, terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih Kak. Benar sekali, di saat permainan sepak bola, di antara pemain dan pelatih perlu koordinasi yang baik, seperti memberikan isyarat permainan, bagaimana cara menyerang, tendangan tinggi, ataupun tendangan rendah, bagaimana bertahan, mungkin itu ada kode-kodenya sendiri, bisa dengan suara ataupun juga dengan tangan. Terima kasih Kak masukannya. Itu sudah saya ketikkan di lembar jawaban kami, sudah saya tambahkan. Boleh kalau di ini lagi, kalau bisa dilihat, dinaikkan lagi Kak, sudah saya ketikkan itu. Masukan dari Pak Kak Ikra. Terima kasih banyak Kak Ikra Wiganda. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 2. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lanjut Kak. Kelompok terakhir Kak. Yang Baik, menanggapi terima kasih. kelompok 1 ya Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan itu Delta dan saya Canes Ledita selaku moderator dan Pak Ikra Wiganda, selanjutnya Pak Bentar. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang secara langsung akan disampaikan oleh Bapak Ikra Wiganda. Untuk Pak Ikra,
Kami persilakan waktunya. Pak Ikra. Maaf, mic-nya belum aktif. Oh, Astagfirullahaladzim. silakan. Ya. Baiklah, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 3 di kesempatan ini, yaitu penyajian tugas gerak. Soal nomor 1, bukan soal, bukan ya. Mendapatkan perhatian peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Jadi tanda atau prosedur mendapatkan perhatian, tentukan tanda atau prosedur yang jelas ya dan mudah dipahami. Misalnya menggunakan suara, isyarat, tangan atau alat bantu visual lain. Pastikan semua peserta didik tahu apa yang diharapkan. Kemudian yang ke poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini kami mengisinya mengatasinya, mengatur ruang kelas dan pengendalian suara. Itu. Kemudian yang poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu menggunakan alat bantu visual dan memberikan instruksi yang jelas dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Untuk poin D, penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu efisien, misalnya kita merencanakan. Dalam pembelajaran kita membuat perencanaan. Jadi di dalam perencanaan itu sudah tertera waktu-waktu yang kita gunakan sebagai pemanasan, inti, dan penutupan atau pendinginan dari suatu kegiatan. Jadi itu diprioritaskan materi. Dilanjut yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan itu keterampilan gerak dasar ya. Keterampilan dasar gerak. Berjalan, berlari, melompat, melempar. Jadi kalau di atletik seperti itu. Seperti proses kita. Anak-anak lahir, merangkak, berdiri, berjalan, terus lari. Lompat dan lempar. Oke. Kemudian untuk poin 2, keterampilan spesifik olahraga, yaitu misalnya diurutkan dalam pengajaran yang dilakukan, misalnya dalam dribbling, dalam permainan bola basket, atau renang di pembelajaran akuatik. Nah, kemudian dalam isyarat di pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, gerakan passing bawah bola voli. Di sini tidak terisi, tidak tahu kemana ketikanya. Tadi sudah saya koreksi dengan teman-teman saya, kemana itu Pak Bentar ketikanya, Cipa Aca yang bunyi, kamu salah isi katanya masuk ke kami, ya tapi nggak keluar-keluar sampai sekarang. Mungkin yang saya tidak berubah. Syarat lingkungan, jadi di sini syarat lingkungannya yaitu syarat yang bisa digunakan yaitu penempatan alat, kondisi ruangan dan tempat yang nyaman. Itu saja dari pemaparan kami kepada kelompok 1. Kami persilakan untuk menanggapi. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Kembali ke moderator. Silakan moderator untuk memimpin daripada presentasi ini. Terima kasih. Kelompok 1. Baik, terima kasih untuk Pak Ikra yang sudah memaparkan materi. Nah, sekarang kami buka untuk sesi pertanyaan atau pemberian tanggapan. Terlebih dahulu kami berikan kesempatan untuk kelompok 1, jika tidak ada atau sudah memberikan, baru kami beri kesempatan untuk kelompok yang lain. Nah, untuk kelompok 1 kami persilakan. Baik, untuk kelompok 1 jika sudah mengerti atau paham silakan. Oh, baik Kak Medi, kami persilakan Kak.
Baik, terima kasih Kak Moderator. Nah, yang ingin kami tanyakan masalah yang soal nomor 1 tadi, yang poin B, di situ ada mengatasi faktor lingkungan dan dalam pembelajaran. Yang titik pertama itu, maksudnya itu mengatasi dan mengatur ruang kelas dan pengendalian suara. Itu dengan cara apa, misal Pak? Dengan metode apa untuk mengatur ruang kelas dalam pengendalian suara itu? Saja mungkin ada cara trik-trik khusus yang bisa dibagikan dalam diskusi ini. Ya, itu saja mungkin yang akan saya tanyakan atau kelompok kami tanyakan. Atau ada teman-teman yang lain dari kelompok 1, silakan. Itu saja Kak Yanes. Baik, terima kasih untuk Kak Medi telah memberikan pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan dari Kak Medi, kami silakan untuk rekan-rekan yang lain atau Pak Ikra atau Pak Bentar dan juga Pak Delta. Siapapun boleh. Ya, Kami persilakan. Silakan Pak Bentar, Pak Delta untuk menanggapi daripada pertanyaan teman kita di kelompok 1. Kakak-kakak yang dari kelompok 1. Delta menjawab itu dari mana Delta ini? Oke. Kak Delta masih ada apa? Masih ada. Oke. Ngeleknya. Oh, ngelek. Mau menanggapi apa? Menurut saya sudah cukup. Ya. Baiklah, untuk Kak Umedi yang mengajukan pertanyaan. Mana notulen kita dicatat tak soal itu apa dia? Untuk mengatasi mengatur ruangan kelas dan pengendalian suara itu ya. Oke. Maksudnya di sini adalah tempat dalam pengajaran itu, ruangan yang dipilih itu sesuaikan dengan ruang terbuka. Seandainya kita mau praktek di outdoor misalnya, itu ada gangguan-gangguan enggak di sekitar gitu kan. Kemudian untuk di indoor atau di dalam kelas ada gangguan enggak, itu ruangan itu dalam keadaan sudah rapi atau belum. Seandainya kita melakukan aktivitas senam misalnya di dalam ruangan, maka itu harus dikondisikan dulu sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran. Itu saja Pak Umedi, Kak Umedi, kira-kira kalau ada yang mau menambahkan silakan. Terima kasih dari kelompok 2. Baik, kami kembalikan kepada Kak Umedi. Bagaimana jawaban dari Pak Ikra tadi? Apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, tolong ancukkan jempol. Beri isyarat saja. Sudah jelas Kak Yanes. Terima kasih atas jawabannya dan bisa dimengerti. Sudah, terima kasih Kak Yanes. Baik, terima kasih kembali untuk Kak Medi. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk kelompok yang lain, kelompok 2. Jika ada yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan, kami persilakan. Belum kami tutup. Oke, Tidak ada lagi, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kami tutup presentasi ini. Untuk kelebihan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, tadi sudah kita lakukan Kak ya. Jadi untuk tugas gerak ini Kak, itu sebetulnya nggak terlalu sulit ya Kak, karena menurut tentang pengalaman Kakak sendiri di sekolah belajarnya. Untuk pengertian gerak sendiri, untuk pengertian gerak itu adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani Kak, atau PJOK dalam konteks pendidikan yang menekankan pada pengajaran komponen yang dan konsep gerak. Lalu komponen gerak itu menunjukkan pada gerak manusia yang paling dasar dan banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua yang sudah saya tampilkan di pertama tadi Kak, itu model gerak itu ada konsep gerak, gerak tubuh, gerak ruang, gerak usaha, dan gerak keterhubungan. Oke, jadi untuk tugas yang tadi alhamdulillah sudah rata-rata Kakak sampai sejauh ini di pertemuan ke-11 sudah ada kemajuan sedikit demi sedikit. Saya berharap juga untuk kedepannya bisa Kakak terapkan juga di sekolah Kakak masing-masing. Lalu di sini ada pesan kunci Kak. Pesan kunci di sini adalah bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi semakin banyak referensi Kakak dalam mengembangkan strategi pembelajaran Kakak di sekolah. Saya nggak tahu setelah kita kemarin pembelajaran kemarin, apakah ada Kakak terapkan di sekolah atau masih tetap sama pembelajaran Kakak masih tetap sebelum Kakak mengikuti PKG kemarin. Saya berharap setelah Kakak mendapatkan ilmu dari sini, semoga bisa Kakak terapkan di sekolah Kakak dan nggak ada lagi itu yang namanya sistem komando ya, kasih bola tinggal seperti itu. Jadi kalau bisa dikurangi. Oke, kita refleksi dulu Kak. Oke, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak tersebut? Jadi apakah ada informasi baru yang menarik dalam pembelajaran kita tadi Kak, dalam penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK? Silakan Kak, raise hand atau tulis di kolom chat. Silakan Kak. Oke, si Kak Ikra. Ruang. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi saat kita luring Kak. Apa itu konsep ruang, apa itu konsep usaha, apa itu konsep keterhubungan. Tadi saya jelasin sudah sekilas. Jadi untuk kakak tolong dibaca lagi modul-modulnya biar pembelajaran kita sebelum kita jimik itu kakak harus membaca
modul kakak, biar nanti kita ngobrolnya agak nyambung kak. Oke, lanjut. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya kak. Silakan tulis di kolom chat kak. Oke, berburu referensi gerak kak. Oke, terima kasih kak. Silakan kakak-kakak yang lain. Kak Canes. Kak Canes, apakah masih ada di tempat kak? Masih ada kak, masih ada kak. Bilang nge-zoom fasil. Asik. Silakan Kak Canes. Baik kak. Untuk informasi menarik yang ingin dipelajari ke depannya mungkin tentang apa namanya tadi, isyarat-isyarat yang belum terpakai. Mungkin kan banyak isyarat untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Mungkin untuk kedepannya lagi akan dipelajari berbagai macam jenis bahasa-bahasa isyarat untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Itu saja kak. Oke, terima kasih Kak Canes. Oke, pada akhir sesi ini kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman kakak sendiri atau temuan peserta dari hasil berdiskusi kelompok. Jadi kakak-kakak tadi sudah melakukan berbagi tugas gerak kelompok 1, 2, dan kelompok 3, lalu menemukan temuan kakak sendiri ya atau pengalaman kakak sendiri terkait dengan tugas gerak tersebut. Jadi tidak harus kakak mengisi di modul atau mencari referensi lain. Ada juga dari berdasarkan pengalaman kakak sendiri, bisa. Jadi referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara kakak untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, terima kasih. Oke, demikian Cimik kita pada malam hari ini di 2JP. Sebelum kita berdoa, kita foto bersama dulu. Tolong Kak, on cam. Kak Niko kayaknya udah ngantuk tuh. Udah ngantuk Kak Niko. Cuaca hujan, pengantin baru. Oke. Istrinya udah menunggu di belakang. Oke Kak Niko on cam, kita mau foto Kak. Oke Kak ya, siap-siap Kak. 1, 2, 3. Ini pertemuan ke-11 Kak. Ayo diferensiasinya Kak. 1, 2, 3. Oke, silakan. Pimpin doa Kak. Kak, sebentar. Kak Niko, pimpin doa Kak. Niko, mik lu aktif. Kak. Sorry. Oke, silakan Kak. Baiklah teman-teman, untuk kita memulai mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebentar saya matiin rekamannya dulu ya Kak.
Kita ngobrol 5 menit. Kaget bubar bahas rencana Solo, hubungan.